Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, baik itu kesempatan untuk menambah amal soleh, untuk memperbaiki diri kita, maupun kesempatan yang tak kalah penting adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas nikmat yang sangat banyak yang Allah curahkan atas diri-diri kita. Maka mengenai nikmat yang sangat banyak ini, kalau kita menghitung musibah yang kita ingat, musibah yang kita ingat, Mukhlis berapa tahun sekarang usianya? 23. Kalau Mukhlis ingat dari 23 tahun yang Allah berikan kepada Mukhlis, coba diingat musibah-musibah apa saja yang Allah berikan kepada Mukhlis, itu terhitung dari ketika Mukhlis sudah balik. Dan bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada antum satu hari dari hari yang Allah berikan kepada antum. Mana yang lebih banyak? Musibah yang Allah jatuhkan, berikan, atau nikmat yang Allah berikan? Mana yang lebih banyak? Nikmat. Musibah mungkin ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dari keluarga, ayah, ibu misalkan yang sudah wafat, atau diberi ujian adalah ujian kerinduan. Misalkan kita yang beradik kakak yang biasanya dekat, dikarenakan salah seorang atau saudari kita atau saudara kita itu rihlatul ilm, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, yang seyogyanya dia bersama dengan kita,
Tapi kita diuji dengan ujian perasaan. Jadi ujian perasaan itu bukan hanya sukanya seseorang dengan lawan jenis yang dihalalkan tentunya, tapi juga perasaan kepada saudara dan saudari kandung kita. Nah, oleh karena itu, ujian yang Allah berikan kepada kita, atau musibah, pada umumnya musibah yang Allah berikan kepada kita, itu tidak sebanding, tidak setara, tidak selevel dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, walau itu 1 hari dari bahagian kehidupan kita. Coba kira-kira Akhi Fandi, antum dari bangun tidur tadi, bisa nggak antum hitung berapa helaan nafas dari bangun tidur tadi sampai malam ini? Nafas nikmat apa bukan? Nikmat. Atau berapa kedipan mata dari bangun tidur tadi sampai malam ini, sampai detik ini. Atau kita poskan waktu misalkan 24/5, kita poskan, hitung nikmat kedipan mata. Sekiranya Allah tidak membuat kita berkedip mata ini, akan perih semata kita, akan perih. Inilah nikmat. Maka terkadang dari kita ketika ditimpa musibah, atau orang-orang yang ditimpa musibah dari mereka yang tidak mengerti akan hakikat ujian, maka sontak mereka akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, musibah apa lagi nih ya Allah? Atau mungkin kita tujukan kepada para syabab, karena kajian ini diperuntukkan kepada mereka, para pemuda dan pemudi. Dan banyak dari antum yang hari ini yang berhadir di majelis ini adalah orang-orang yang belum menikah, mungkin memiliki perasaan dengan lawan jenis. Dan kabar baiknya ya akhi, kabar baiknya, berbahagialah antum di atas fitrah karena menyukai lawan jenis. Coba kalau antum menyukai sesama jenis, walayazubillah, kabar baiknya antum normal. Hanya saja bagaimana menyalurkan itu dalam tatanan yang telah diatur di dalam undang-undang agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang, atau mungkin menjadi rahasia umum, kadang orang yang tidak berterima dengan cintanya yang tidak bertepuk sebelah tangan, ya, kemudian dia mengakhirkan atau mengakhiri hidupnya, mungkin diawali dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat kami ikhwan kepada kita bersama terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mengerti dengan nikmat agar di mana musibah, ujian yang mendera kita, kita tidak langsung bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Ibrahim ayat 34. Quran surah Ibrahim ayat 34. Ayat yang ma'ruf, ayat yang masyhur di kalangan kita. Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Ya. Dan ketika Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian pinta. Apa yang kita pinta diberikan Allah. Ya. Ustaz, tapi Ustaz, banyak doa-doa kami yang belum Allah kabulkan. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar. Tapi sedikit kita luruskan, ikhwan, banyak dari kita yang keliru misalkan dalam memahami rezeki. Dalam memahami rezeki misalkan. Dari kita kadang meminta, ya Allah urzuqni, ya Razzaq, mungkin kita bertawassul dengan nama Allah yang husna, ya, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, ya Razzaq urzuqni, ya Allah,
yang memiliki rezeki, berikanlah aku rezeki. Namun sampai hari ini apa yang kita usahakan ya masih juga jalan di tempat misalkan. Apakah Allah itu tidak akan mengabulkan doa kita? Bagaimana? Apakah Allah tidak mengabulkan doa kita? Terkadang kita menilai rezeki, ikhwan, itu dari bentuk materi. Terkadang kita menilai rezeki itu dari bentuk materi. Kita mungkin yang sebagai kepala rumah tangga, ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah berumah tangga, mungkin pernah kita bawa motor, ya kan, bawa motor, dan ada pada kondisi di mana ada mobil yang tiba-tiba itu jaraknya dengan setang motor kita itu mungkin berjarak beberapa sentimeter. Yang seharusnya kita terkena mobil, ini sama sekali tidak terkena sama sekali. Mungkin ada mobil yang mengambil jalur kiri, atau motor yang mengambil jalur kiri, memotong jalur kiri, yang seharusnya itu dalam penghitungan manusia itu sudah terkena. Pernah berada pada posisi seperti ini? Yang seharusnya kalau kita jatuh, sekurang-kurangnya patah kaki. Sekurang-kurangnya kita menginap, sekurang-kurangnya dan berujung kepada tidak lancarnya pekerjaan kita di kantor masing-masing. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Langsung mungkin berhenti atau mengurangi kecepatan. Dan pernahkah kita berpikir bahwasanya rezeki yang kita minta, yang berulang-ulang, yang tidak berbilang jumlahnya kepada Allah setiap kali salat, ya Allah berikan aku rezeki? Coba kalau kita tertimpa, kemudian dengan musibah itu kita dioperasi, dan operasi tidak sedikit, 1 sampai 5 atau 10 kali, bukankah itu mengeluarkan biaya uang? Kemudian Allah ganti dengan Allah selamatkan kita dari kecelakaan itu. Bukankah ini adalah nikmat? Tapi sedikit dari kita yang memahami akan hal ini. Sedikit dari kita memahami. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat, tadi sudah kita awali di mukadimah tentang nikmat, kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan perbandingan antara musibah, ya akhi Roki usianya berapa? 23 sama Mukhlis. Dari usia baligh ke usia 23 ini, hitung musibah yang Allah berikan kepada antum. Termasuk sakit yang kemarin. Mana banyak dengan nikmat yang Allah berikan kepada antum dari 1 hari yang antum miliki dari kehidupan antum. Banyakkan nikmat apa musibah? Nikmat. Banyakkan nikmat. Atau jangan 1 hari Ustaz, setengah hari. Ingat-ingat musibah apa yang kita miliki. Mungkin pernah sandal kita hilang, ya kan. Mungkin kita pernah waktu kuliah kita, ya kan, sulitnya untuk bayar uang kuliah misalkan. Itu musibah juga akhi. Atau sulitnya kita waktu mungkin akfandi, waktu ujian pegawai mungkin susah mengurus berkas misalkan. Masing-masing dari kita memiliki musibah. Tapi itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula dengan perasaan ikhwan. Dengan cinta. Begitu pula dengan cinta. Karena apa? Karena sesuatu, karena perasaan yang kita berikan kepada lawan jenis, yang tentunya dari para syabab yang ingin ya menyempurnakan agamanya, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita jangan pernah berkecil hati. Nah ini, maka ikhwan, azanallahu wa iyyakum jami'an, ujian itu untuk mengasah mana yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan adalah ujian. Perasaan adalah ujian. Taib. Ketika doa-doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, bukan tidak, tapi belum dikabulkan, maka pastikan ikhwan berhusnuzon kepada Allah
Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Maka jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Doa itu ibarat kayuhan pedal sepeda. Kita tidak tahu, ikhwan, kayuhan yang keberapa yang mengantarkan kita kepada tujuan. Jangan berhenti berdoa, ikhwan. Jangan berhenti. Kita tidak tahu di kayuhan mana yang mengantarkan kita. Antum berhenti di kayuhan 528. Padahal kayuhan 535 antum telah sampai pada tujuan. La tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Ada doa yang dimana dipinta langsung dikabulkan. Ada doa yang diminta tapi memiliki proses. Ada doa yang kita minta tapi itu diganti dengan bentuk yang lain. Sebagaimana kita sebutkan tadi, terkadang kita tidak mengerti bahwa selamatnya kita dari badai. Misalkan akhi ikhwan, selamatnya kita dari badai yang seharusnya menenggelamkan kita terkadang tidak mengerti bahwasanya itu adalah sebesar-besarnya nikmat hidup atas diri kita. Maka ketika doa tidak dikabulkan, ikhwan, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ketika doa-doa kita, ya Allah, sudah berusaha saya untuk menjaga diri saya, ya Allah, untuk menjaga muruah saya. Kalau kategorinya seorang ikhwan untuk tidak terjerumus kepada zina, atau seorang akhwat menjaga muruahnya, tapi belum juga datang laki-laki yang soleh menghampirinya. Sebagaimana seorang ikhwan yang dirinya berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum juga ada gambaran tentang bidadari yang ingin dia halalkan misalkan. Maka ada dua kemungkinan di mana doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Yang pertama, itu karena syarat atau ketentuannya belum terpenuhi. Syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Misalkan, pernahkah kita ketika berdoa kepada Allah, di awal doa kita memakai kalimat pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi? Atau kita langsung meminta kepada Allah? Memang benar, boleh kita minta, ya Allah, berikanlah saya jodoh yang soleh, ya Allah, boleh. Tapi pernahkah kita sebelum berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sempurnakan syarat dan ketentuan. Atau ketika kita berdoa kepada Allah sementara yang masuk dalam perut kita, taruhlah bukan masalah haramnya, tapi syubhat misalkan, tidak jelas apa telah tercampur antara haram dan halal. Misalkan seorang pegawai, ya, korupsi waktu misalkan, harusnya pulang jam 5, pulang jam 3. Setiap 1 bulan antum lakukan seperti ini, ya kan? Setiap 1 bulan dan antum terima gaji. Kemudian dengan itu antum memenuhi, ya, 2 perut atau 3 perut antum dan anak dan istri antum. Kemudian malam harinya antum bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana Allah berkabulkan hajat dan pinta kita? Bagaimana? Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dan ini sedikit sekali yang kita memahami tentang hakikat ini. Apa itu? Bisa jadi Allah memberikan yang lebih baik untuk kita. Kita ini ikhwan, kita boleh jadi mencintai seseorang, kalau itu kaitannya perasaan, atau menginginkan sesuatu, kalau itu kaitannya kepada benda. Saya kalau bisa nanti pekerjaan saya di akhir-akhir hayat saya itu adalah di kampung halaman. Bagi seorang perantau. Tapi akhi, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, bisa jadi ketika antum di kampung sendiri,
Saat ini misalkan belum ada kajian-kajian tauhid, sehingga nikmat menuntut ilmu agama antum masih dapatkan di negeri yang lain, di negeri di mana antum mengais rezeki. Bukankah ini sebuah nikmat? Terkadang kita hanya menilai bahwasanya itu adalah baik bagi saya, benda itu adalah yang paling bagus untuk saya. Karena sejatinya, ayol ikhwan wal akhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik. Dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk. Contoh. Orang-orang jahiliyah, ya, mereka ketika ditimpa musibah meninggal dunia, banyak dari kalangan perempuan jahiliyah itu niyahah. Apa niyahah? Meratap, menampar-nampar pipi, mencakar-cakar pipi, merobek-robek baju. Niyahah. Ini adalah ya ratapan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Menurut mereka musibah kematian itu adalah musibah yang paling besar. Menurut mereka bahwasanya Allah tidak adil bagi mereka. Atau aibnya orang-orang dahulu, orang-orang Quraisy yang mengubur anak-anak wanita mereka karena mereka menganggap bahwasanya kehormatan itu terletak pada kaum laki-laki. Apakah keinginan mereka itu baik? Tidak. Keinginan kita, hajat dan pinta kita, barometernya apa yang kita inginkan, belum tentu itu baik bagi diri kita. Contoh, seorang pengidap penyakit asam urat. Kalau bahasa Minang apa namanya? Ada daun ubi ditumbuk, apa bahasa kita di sini? Dicocol sama cabai apa? Cabai yang digiling, diulek. Ya kan? Dikasih terinya, ya kan? Terus ditambah sedikit pokoknya dicocol sama sayur itu, ikan asinnya. Ini nikmat. Tapi mereka yang mengidap penyakit asam urat tidak merasakan ini. Dan mereka akan meninggalkan ini, ikhwan. Karena mereka tahu meninggalkan ini baik bagi mereka. Baik bagi mereka. Kemudian ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita ini, termasuk kami, merasa paling kita lah yang paling besar cobaannya. Merasa kita ini paling besar cobaannya, ya Allah. Atau kaitannya masalah perasaan, suka dengan lawan jenis. Ya Allah, aku ini sudah hijrah, ya Allah. Kayaknya aku yang paling besar cobaannya. Sehingga muncullah penilaian kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Kita ini, kalau soal perasaan, tidak ada apa-apanya dengan ujian yang ditimpakan Allah kepada salah satu nabi-nabi Allah. Nabiullah Ayyub alaihi salam. Perasaan, cinta. Siapa yang tidak mencintai anak dan istrinya? Fitrahnya manusia mencintai keluarganya. Bang Ferry cinta anak? Pasti. Dari kita yang sudah berkeluarga pasti mencintai istri kita dan anak kita. Nabiullah Ayyub. Apa yang terjadi pada beliau? Seluruh anak-anak beliau wafat. Istri beliau meninggalkan beliau. Ujian apa itu? Ujian perasaan. Nabi. Bukan hanya itu. Diuji dengan ujian harta. Peternakan. Mati semuanya. Perkebunan. Ya panceklik. Kemudian beliau ditimpa ujian berupa sakit. Di mana tidak ada satu orang pun pembesuk beliau. Kita ikhwan kalau sakit, kalau ada orang yang menjenguk kita, itu akan sedikit banyaknya akan merasa, wah ternyata saya ini
ada yang pedulikan. Nabiullah Ayyub diberikan musibah sakit, sesuatu sakit yang sangat ganas di saat itu, di mana orang lain tidak atau enggan untuk membesuk beliau. Coba dibandingkan kita, mana payah musibah atau ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayyub. Kita baru hijrah, hitungan bulan, hitungan tahun, kemudian ditimpa musibah. Kemudian kita menganggap Allah tidak cinta kepada kita. Kita lupa, iza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan uji dia. Tanda cinta adalah ujian. Tanda cinta dari Allah adalah ujian yang Allah berikan. Dan ujian itu tidak hanya berupa kemiskinan, ikhwan. Tidak hanya berupa harta yang dibuka pintu dunia kepada kita, harta melimpah, bukan itu saja. Masalah cinta dan perasaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita bersama, ikhwan, jangan kita galau karena sesuatu hal, karena Allah telah memberikan sesuatu yang baik kepada kita, imma itu diberikan di atas dunia ataupun Allah tangguhkan pemberian itu dan Allah berikan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, ketika berangan-angan, kita penuh harapan seorang laki-laki mencintai wanita. Sebaliknya seorang akhwat mencintai seorang ikhwan yang mapan lagi tampan. Tapi ingat, gantungkan harapan yang paling besar. Apa harapan yang paling besar di dunia ini? Dunia kecil. Anak Zubair bin Awam radhiyallahu an, beliau memiliki beberapa orang anak. Ada Abdullah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Suatu ketika 3 anak beliau ini bersama Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka berada di satu halaqah atau di depan Ka'bah. Mereka pun berkata kepada sesamanya, apa yang kalian inginkan? Atau apa yang kalian sebutkan, apa yang keinginan kalian? Abdullah bin Zubair mengatakan, aku menginginkan kekhilafahan. Kemudian di antara anak beliau yang lain ada yang menginginkan, aku menginginkan menikah atau menikahi atau mengumpulkan 2 perempuan yang mulia yang cantik. Kemudian anak Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam yang lain mengatakan, aku menginginkan menjadi ulama yang besar. Kemudian ketika diminta pendapatnya Ibnu Umar tentang apa yang beliau inginkan, apa yang beliau inginkan? Beliau menginginkan semoga Allah mengampuniku. Dan ikhwan, apa yang diminta oleh ketiga anak Zubair radhiyallahu an, Allah kabulkan. Yang mungkin pada saat itu mereka berada pada waktu dan keadaan di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dimiliki oleh ketiga Ibnu Zubair ini tidaklah kekal. Abdullah bin Zubair, beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian anak Ibnu Zubair yang lain yang menikahi 2 wanita mulia karena kecantikannya. Bahkan kalau tidak salah kami itu adalah salah satu adalah anak Husain, anak Hasan atau anak Husain, cucu Nabi SAW. Kecantikan akan sirna. Berapa tahun? Tidak ada yang kekal di dunia. Kekhilafahan, kecintaan kepada pasangan hidup akan binasa. Kemudian yang lainnya anak Zubair radhiyallahu an, kita dapati Urwah, anak beliau Urwah bin Zubair, di mana banyak hadis-hadis yang dirawikan melalui jalan beliau radhiyallahu an. Urwah bin Zubair. Ketiga ini mereka dapatkan. Ibnu Umar belum nampak karena beliau yang beliau inginkan adalah kehidupan akhirat.
kehidupan akhirat. Maka seseorang ketika menggantungkan harapan dan keinginannya, gantungkan harapan keinginan yang paling besar dari dunia. Sehingga apa? Ketika dunia tidak dapat, kita tidak menangis dan menyesal. Kita tidak menangis dan menyesal. Begitu pula dengan masalah hati, ikhwan. Jangan sampai seorang akhwat menangis sejadi-jadinya ya dengan melihat seorang ikhwan yang kita harapkan datang menemui wali kita, ayah kita, tahu-taunya mendatangi sahabat karib kita. Tidak ada jodoh yang tertukar, ikhwan. Ya akhwat, tidak ada jodoh yang tertukar. Tidak ada jodoh yang tertukar. Maka kami ulangi, tidak semua yang kita cintai baik buat kita. Tidak semua. Yang kita sayangi baik buat kita. Tapi apakah yang kita cintai itu baik buat kita? Belum tentu. Belum tentu. Tadi sudah kami katakan bagaimana seorang pengidap penyakit asam urat mengidam-idamkan makan bayam, makan sayur kangkung, ditemani sambal cobek. Itu senikmat-nikmatnya. Kalau bahasa kami, kalau makan-makan seperti ini, ya kita berada di pinggir-pinggir sawah, ya kan? Kita tidak menginginkan itu makanan-makanan mewah, tidak. Kadang hanya ditemani dengan gorengan belut, dicocol sama daun ubi, ya kan, ini nikmat. Tapi bagi mereka pengidap penyakit asam urat, mereka mengekang keinginan itu. Walaupun itu pahit bagi mereka. Walaupun anak istrinya makan di hadapannya, dia kekang itu, dan itu baik bagi dirinya. Antum misalkan menginginkan ya agar fulana itu menjadi istri antum misalkan, sementara dirinya tidak berada di atas ketaatan. Kecintaan antum kepada dirinya mengalahkan agama. Dan antum berusaha untuk menahan diri antum untuk tidak jatuh cinta atasnya, untuk tidak mengkhidmah dan melamarnya. Dan yakin, percayalah, Allah mengganti yang lebih baik kepada antum, ikhwan. Dan ikhwan, berbahagialah antum hanya diuji dengan perasaan, tapi tidak diuji dengan ujian agama, ikhwan. Karena ujian perasaan itu kecil. Ujian rasa sayang kepada orang itu kecil, tidak ada apa-apanya ketimbang ujian agama. Musibah agama ini adalah fitnah agama, itu sebesar-besarnya ujian, ikhwan. Fitnah agama. Maka berhati-hati. Maka kita harus berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Nabiullah Ayub, ketika beliau ditimpa musibah tadi, beliau mengatakan atau berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Beliau mengatakan, ya Allah, aku ini terkena penyakit. Lihat bahasa beliau alaihi salam. Ya Allah, sesungguhnya aku mengidap penyakit. Beliau tidak katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau timpakan aku penyakit, walaupun penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ujung daripada doa beliau, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat apa? Zat yang maha rahim, yang maha pengasih penyayang. Harusnya ketika kita ditimpa ujian, apapun bentuk ujiannya, apapun musibahnya, maka kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perasaan. Begitu pula dengan rasa cinta kepada seseorang.
boleh jadi ikhwan, peristiwa atau tragedi yang kita terima atau ditimpa kepada kita, boleh jadi ikhwan itu yang paling baik kepada kita. Misalkan ada sebuah kisah seorang ulama, beliau sekarang seorang ulama bernama Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Nikmah. Seorang yang awalnya beliau ketika remaja memiliki fisik yang sehat, fisik yang bagus. Kemudian ada musibah atau tragedi yang menimpa beliau di mana beliau itu tidak bisa menggerakkan lagi anggota tangannya selama-lamanya di sisa hidupnya di atas dunia ini. Jadi beliau ada terkena musibah, beliau melompat ke sebuah kolam di mana mungkin terkena kepala beliau di dasar kolam, menyebabkan beliau itu tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit, sehingga lumpuh total lah beliau. Yang bisa beliau gerakkan sampai hari ini cuma menoleh kiri dan kanan. Bahkan untuk buang hajat sekalipun beliau harus dibantu. Tapi lihat bagaimana Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Nikmah ini, setelah musibah ini, beliau katakan, aku bersyukur di mana Allah memberikan kepada aku musibah ini. Karena sebelumnya aku adalah remaja yang terkenal bandel, tidak sholat, merokok, kemudian menipu orang tua. Di mana kejadian yang menimpaku ini diawali dengan doa dari ayah ibuku. Di mana tercium bau rokok ketika detik-detik terjadinya bencana kepada Abdullah bin Umar bin Nikmah ini. Beliau tercium aroma rokok. Kemudian ayahnya menegurnya, wahai anakku, ya bunayya, apakah engkau mengisap rokok? Tidak. Sang ayah tahu aroma rokok ini. Kemudian sang ayah karena kesalnya, beliau katakan, semoga Allah mematahkan lehermu. Nah, ini bahaya kita, ikhwan. Kepada kita yang diamanahi anak dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika anak ini, anak-anak kita yang kecil, membuat kita kesal, maka kalau dapat sumpahkan mereka dengan sumpah yang baik. Kita kesal, mungkin banyak pikiran kerja, anak juga rewel, maka sumpahkan mereka dengan sumpah yang baik. Sebagaimana juga Imam As-Sudais, hafizahullah taala, beliau pernah berkata bahwasanya dahulu aku bandel anak-anak kecil, kan? Kemudian suatu ketika kerewelanku ini membuat ibuku marah, maka ibuku bersumpah, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Maka kembali ke cerita Ibnu Umar bin Nikmah ini, setelah Allah berikan musibah ini dan Allah tidak wafatkan beliau karena butuh beberapa waktu teman-temannya menolong si Ibnu Umar bin Nikmah ini di dasar kolam. Karena mereka menganggap Abdullah bin Umar bin Nikmah ini sedang memprank mereka. Ternyata bukan. Dan setelah musibah ini, Abdullah bin Umar bin Nikmah mengatakan, alhamdulillah, segala puji syukur di mana Allah telah menyelamatkanku, di mana Allah telah memberikan aku musibah ini, sehingga dengannya aku memperbaiki diriku. Setelahnya beliau menghafal Quran. Kemudian beliau menjadi pembicara-pembicara, menjadi dosen terbang di beberapa kampus ternama, kampus-kampus Islam. Ini ujian. Walaupun itu membuat beliau tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, kaki dan tangannya. Maka ikhwan, ketika Allah berikan ujian kepada kita, apapun bentuknya, ada orang yang bangun tidur, dia tidak mampu melihat dunia ini. Dan itu dia dapati dari lahir. Buta. Ada orang yang bangun tidur, dia tidak mampu menggerakkan lagi kedua kakinya karena dia lumpuh. Ada orang yang bangun tidur, dia tidak mampu menggerakkan salah satu dari tangannya karena dia stroke. Dan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang diberikan nikmat kesehatan. Maka dari sedikit ujian yang Allah berikan, ini sedikit, seujung kuku ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik ujian ditimpa berupa ditinggal ayah atau ibu kita yang telah wafat. Ujian mungkin dijauhkan dari orang tua yang mungkin kita bersafar di tempat ini misalkan. Kerinduan kita kepada kampung halaman. Ujian-ujian seperti ini tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak kepada diri kita. Maka apapun ujian itu, apapun kewajiban, jangankan ujian, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, ya, diterima saja. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 tentang ihwal wajibnya berperang, jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang, walaupun berperang itu adalah yang kalian benci dari hawa nafsu kalian. Wa asa an takrahum syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu adalah yang paling baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syar'ul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang antum cintai, kamu senangi, kamu gandrungi, bisa jadi itu yang paling buruk untuk kalian. Wallahu, ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah itu mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Sementara kita tidak mengetahui. Kita tidak tahu apa yang paling baik untuk diri kita. Allah mengetahui itu. Makanya ikhwan, ketika kita memiliki urusan, maka kita diberikan dua hal. Apa itu? Musyawarah, istikharah. Apa? Musyawarah. Misalkan antum yang menyukai seseorang, antum akan bermusyawarah kepada keluarga, kepada asatis misalkan, kepada teman-teman yang antum percaya, meminta saran. Kemudian istikharah. Ya kan? Apa doa istikharah? Siapa yang sudah pernah istikharah? Apa doanya? Lihat bagaimana doa istikharah itu, ikhwan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta alamul ghuyub. Doa istikharah, ikhwan. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya astakhiruka, aku istikharah bi'ilmika, ingat, bi'ilmika, dengan ilmumu ya Allah, wastaqdiruka, dengan takdirmu, biqudratika, dengan kekuasaanmu. Kita tidak tahu pilihan ini ya Allah. Aku istikharah ya Allah karena ketidaktahuanku apakah perempuan itu baik untukku atau tidak. Sebagaimana seorang perempuan juga ketika datang kepadanya laki-laki menemui walinya, dia juga istikharah. Aku tidak tahu ya Allah apakah akhi itu, ikhwan itu baik untukku ya Allah. Aku menyandarkan di atas ilmumu. Fa innaka taqdir wala aqdir. Karena sesungguhnya kekuasaanmu, ya, karena engkau memiliki kekuasaan sementara aku wala aqdir, sementara aku tidak memiliki kekuasaan. Wa ta'lam wala a'lam, dan engkau mengilmui sementara aku tidak berilmu, aku jahil. Aku jahil. Dan wa anta alamul ghuyub, dan engkau wahai Allah yang mengetahui perkara gaib. Jadi ikhwan, apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, apapun bentuknya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Ibrahim Quran surat Ibrahim ayat 34 ini Allah katakan, innal insana lazalumun kafara. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim lagi kufur nikmat. Zalim lagi kufur nikmat. Maka ikhwan, kita harus memasang badan bahwasanya saya
adalah orang yang Allah kecualikan dalam ayat ini, adalah orang yang termasuk dari kelompok zalum dan kafara, kelompok yang zalim dan kufur nikmat. Maka ikhwan, di penghujung kajian kali ini ya ikhwan, kami berdoa kepada antum yang diuji dengan perasaan. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk antum dan Allah mudahkan urusan antum. Maka ikhwan, nasihat kami kepada antum semuanya, terkhusus kepada kami, bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada diri-diri kita ini sejatinya itu sesuai dengan apa yang mampu kita tanggulangi. Tidak ada satupun ikhwan ujian itu di luar dari kekuatan kita. Allah mengetahui, Allah berikan ujian itu kepada kita karena Allah tahu kita mampu mengatasinya, kita mampu mengembannya. Maka janganlah ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita pun berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian ini akan bersambung di kajian berikutnya, ya, masih kajian terkait dengan cinta. Ini masih prolog mukadimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan untuk kita akan melanjutkan pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.